kepadamu ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, kekuatan di hidup kami kami dapat di dalam Engkau saja ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau yang setia menopang hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih terlebih pada kesempatan malam hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul secara online melalui Zoom meeting ini. Kami boleh beribadah bersama, berdoa bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, Tuhan menyertai, berikan kami semua sinyal yang baik sehingga kami boleh mengikuti acara ini dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku ketok sih. hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana
kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon nanti Pak Iwan bisa berdoa untuk kita sebentar mendengar firman Tuhan. Pak Iwan, silakan berdoa Pak Iwan. Terima kasih Tuhan, buat malam ini kami kembali bersyukur bisa memuji, menyembah-Mu bersama-sama saudara kami di dalam wadah GIA Subah. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau membuka hati kami, menyucikan hati kami untuk kami dapat menerima sebagian daripada firman. Tuhan memberkati buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Jamah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya melanjutkan akan apa yang saya sampaikan di dalam renungan firman Tuhan 2 Kamis yang lalu, yaitu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang pandai meramu. Meramu setiap kehidupan kita, baik masalah, persoalan, sakit penyakit, apapunlah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup meramu semuanya itu untuk menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kesempatan malam hari ini kita akan belajar ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Ya, sekalipun mungkin mic tetap mati, namun kita bisa membaca bagian ini. Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, apa contoh ujian terhadap iman kita? Nah, apa sih contoh ujian terhadap iman kita? Nah, kita ini sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun kita mempertahankan iman kita. Saya ingin tahu ujian terhadap iman kita itu contohnya macam apa? Saya ingin bertanya. Mungkin kita belajar sambil mengoperasikan Zoom ini ya. Kalau saya tanya sama Pak Warno kira-kira ujian terhadap imannya Pak Warno itu apa, Pak Warno? Speakernya Pak Warno dicoba dulu ya. Kita belajar mengoperasikan. Apa Pak Warno kira-kira? Ya kehidupan itu banyak lika-likunya Pak. Mungkin sakit penyakit, usahanya dapur siwong dan sebagainya itu kan juga termasuk. Iya. Tapi kita percaya kita Tuhan Yesus luar biasa. Iya. Walaupun banyak orang membohongin saya, tapi saya tetap kuat, masih tetap diberkati. Iya. Kalau Pak Tumono kira-kira sudah diuji belum Pak Tumono? Sudah diuji Pak. Sudah saya satu kali ujian susah, saya tetap iman, dan itu waktu pulang dari Karanganyar saya itu nemu emas perhiasan
itu sedang dicari yang punya, ya saya yang nemu, saya kembalikan itu. Padahal saya waktu itu saya butuh dana untuk membeli laptop putri saya, Pak. Tapi saya karena udah dituntun Pak Warno, sudah dituntun Bapak, sudah mengenal Tuhan Yesus, akhirnya iman saya kuat, Pak. Ini bukan hak saya, ini adalah dikembalikan ke yang punya. Padahal yang punya itu waktu saya jabat dulu itu 12 tahun sangat mengungsi saya, Pak. Itu alhamdulillah yang nemu itu saya, akhirnya yang punya itu ya ke tempat saya, Pak, datang minta maaf, terima kasih gitu, Pak. Itu ujian yang saya paling berat di saat saya membutuhkan uang, saya nemu gelang senilai kurang lebih 10 juta, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Luar biasa ya. Jadi memang banyak ujian ya. Dalam rangka kita itu tetap bagaimana iman kita itu tidak mati, tetapi kita tetap mempertahankan bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bagaimana kita itu tetap bisa menghidupi firman Tuhan dengan benar, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, tadi di dalam Yakobus pasal pertama ayat 3 tadi, ya kita tahu bahwa jemaat yang menerima surat dari Yakobus itu adalah jemaat yang tersebar di berbagai tempat. Mereka adalah jemaat sebagai perantau. Sebagai perantau, sehingga masalah mereka itu juga banyak. Nah, tentu mungkin kita ada yang perantau. Ketika awal-awal kita merantau, masalah utama yang seringkali dihadapi adalah masalah ekonomi. Bagaimana makan, mengalami kesukaran, kesulitan, lain sebagainya. Tadi Pak Tumono sampaikan masalah ekonomi, tetapi karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus, sekalipun ini nemu ya perhiasan, waduh, tapi karena dia tetap memiliki iman dan Tuhan, bagaimana ini bukan hak saya, ini bukan milik saya. Dan rupanya melalui apa yang dilakukan itu pun bisa membukakan mata hati dari orang yang dulu membencinya. Kan begitu Pak Tumono kan ya. Jadi jemaat yang menyebar saat itu adalah jemaat yang mereka itu mengalami juga masalah dengan ekonomi. Itu masalah yang lazim. Masalah yang tapi itu besar, dampaknya besar di dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita pun juga sama. Masalah ekonomi, kita tahu bahwa masalah ekonomi itu menjadi masalah terbesar, pemicu terbesar perceraian yang ada di Indonesia, bahkan di Kabupaten Batang sendiri, ya karena masalah ekonomi, menggugat perceraian itu ada di dalam rating tertinggi. Coba bayangkan, itu masalah apa? Ekonomi. Jadi itu masalah yang memang sangat-sangat berdampak sekali di dalam kehidupan kita. Untuk makan, untuk minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Termasuk jemaat pada saat itu. Tetapi Rasul Yakobus menyampaikan bahwa masalah itu, ya ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi disampaikan apa sih contoh-contoh ujian terhadap iman. Tadi banyak tadi yang sudah disaksikan oleh Pak Warno, Pak Tumono, bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita tetap benar, sekalipun kita itu di tengah-tengah situasi yang sulit, namun kita tetap takut akan Tuhan. Melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak benar, kita itu
rasanya enggak bisa aku lakukan yang jahat. Kita tetap benar di hadapan Tuhan. Itu menghasilkan namanya ketekunan. Nah, kata ketekunan itu di dalam bahasa Yunaninya itu hupomone. Di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata to stay under. Artinya adalah membuat kita bisa bertahan, kita kuat, dan kita tetap terus setia. Itu ketekunan. Jadi tadi kesaksian Pak Warno sekalipun seringkali diapusi, ya seringkali diapusi, itu berkali-kali Pak Warno ya mengalami seperti berkali-kali sampai ya dia ya tetap bertahan, ya aku tetap mengasihi dia, aku tetap mengampuni dia. Orang berkata ya mengampuni mengasihi itu ya sekali dua kali, kalau terus-terusan ya sapa sing betah. Tapi kalau anak Tuhan kita belajar berkali-kali, kadang diapusi, dibohongi, namun kita tetap mengasihi. Nah, itu namanya tetap bertahan, itu namanya orang yang tekun. Tadi contoh Pak Tumono, dia menemukan perhiasan. Itu contoh baru pertama kali ketika dia mengenal Tuhan, langsung diperhadapkan dengan ujian iman. Ambil enggak ya, ambil enggak ya. Kan begitu kan Pak Tumono ya, ambil enggak ya, ini aku butuh banget, aku perlu banget nemu emas, orang tidak tahu, aku jual bisa membeli laptop. Tapi Pak Tumono dia saksikan bahwa aku tetap bisa bertahan, ini bukan milikku. Nah, itu nilai-nilai Kristus, iman Kristen itu sudah masuk di dalam hatinya, sehingga dia tetap mempertahankan dalam imannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita diuji itu bukan tanpa tujuan. Ya, kita diuji itu bukan tanpa tujuan. Ketika iman kita diuji, Tuhan itu punya tujuan dengan semuanya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya kita, supaya Anda itu menjadi pribadi yang tahan uji. Ya, menjadi pribadi yang tahan uji. Menjadi pribadi yang akhirnya karena kita sudah tahan uji, maka kita akhirnya mampu melewati setiap ujian demi ujian. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi tujuan, mengapa sih aku mengalami ujian iman seperti ini? Masalah ekonomi. Tapi itu Tuhan punya tujuan. Tujuannya supaya kita itu menjadi pribadi yang tahan uji. Pribadi yang kuat menghadapi tekanan, baik ekonomi, apapun yang menekan iman kita. Namun itu akhirnya kalau kita tahan uji akan membawa kita itu mampu melewati semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cuman Yesus yang bisa merubah masalah menjadi pesan. Ulangi ya, Yesus bisa merubah masalah kita itu menjadi pesan. Contohnya apa? Kalau kita punya masalah dengan ekonomi, dengan keuangan, itu kan masalah. Ya, masalah. Tapi Tuhan itu bisa memakai masalah itu untuk menjadi pesan bagi kita. Dan ujian itu menjadi kesaksian. Saya kira kita sudah menjadi orang Kristen itu sudah tahunan ya, kecuali Pak Tumono masih beberapa waktu. Tapi yang lain sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kita menghadapi banyak ujian iman. Dulu bisa melewati,
besok bisa melewati dan percaya bahwa dalam tahun-tahun ke depan pun kita pun pasti akan bisa melewati. Makanya di dalam ketika kita menghadapi masalah hari ini, tantangan hari ini, ya, ketika kita bisa tahan uji, Anda akan mengalami masalah yang berat pun ke depan, pasti kita akan kuat. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita di dalam tekanan, under pressure, sikap kita itu bagaimana? Sikap kita itu bagaimana? Apakah kita akan tetap memegang teguh firman Tuhan, ataukah kita hidup menuruti keinginan daging kita? Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kita menghadapi tekanan hidup. Itu ujian terhadap iman kita. Kiranya kita tetap kuat, bertahan dengan semuanya, supaya kita itu menjadi orang-orang yang dapat melewati setiap ujian, setiap cobaan di dalam hidup kita. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan malam hari ini. Mengajak setiap kita, biar kita kuat menghadapi masalah sebesar apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita naikkan satu pujian tadi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nanti saya mohon untuk Bapak Julius berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Berdoa pula untuk jemaat Tuhan, supaya mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, diberkati akan hidup mereka, sehingga
seberat apapun masalah yang mereka hadapi, ujian iman yang harus mereka alami, namun mereka tetap bisa bertahan dan mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Nanti saya yang akan mengakhiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini, bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan pada akhirnya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dalam penggembalaan. Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi untuk menjadi alat Tuhan dalam menggembalakan umat-Mu di GIA Subah. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah itu juga termaterai di dalam setiap hati umat-Mu yang boleh mendengarkan. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini boleh bergabung. Mereka yang mengalami ujian-ujian kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang memampukan, karena melalui ujian itu boleh menguatkan mereka, boleh menjadikan mereka naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang sempurna yang daripada Engkau, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh melalui hari-hari mereka sekalipun dengan pergumulan, tapi tetap mengucap syukur dan hidup mereka senantiasa bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang digumulkan oleh anak-anak-Mu, baik itu sakit penyakit, baik itu usaha pekerjaan, ekonomi, keuangan, rumah tangga, atau apapun yang mereka pergumulkan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih setiap pergumulan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin kuat, semakin teguh dalam mengiring Engkau. Karena ada upah yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap jerih payah yang sudah mereka lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, mampukan juga di pandemi yang masih melanda bangsa ini, untuk setiap anak-anak Tuhan bertahan di dalam Engkau. Mereka tidak ketakutan, mereka waspada, tetapi mereka tidak hidup dengan ketakutan, karena mungkin beberapa tahun ke depan kami akan hidup dengan virus corona ini. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk kami senantiasa tetap waspada, tetapi kami tetap tidak hidup dalam ketakutan, dan kami boleh beraktivitas dengan kehati-hatian, dan terlebih lagi kami boleh senantiasa bersekutu menyembah Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan, kami boleh bebas kembali berkumpul, beribadah tanpa jarak, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dengan penuh antusias dan sukacita. Terima kasih untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu GIA Subah. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, biarlah Engkau menerima berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kasih setia Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Waktu masih berapa menit? Masih 2 menit. Ya. Salam semuanya, Oma Sunarti. Sehat-sehat, Oma. Pak Surya. Ini wajahnya biar ditampilkan dulu, terus difoto sama Mbak Eti. Ya, shalom.
Salam semuanya. Ayo, videonya buka dulu. Biar di foto, biar kelihatan wajahnya. Bu Karno, Mas Ayo. Sudah happy? Sudah tampil semua happy? Sudah Pak Yadi. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat semuanya.